Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa ati'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah mengutus Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai hambanya dengan membawa petunjuk, yaitu Al-Quran, dan membawa agama yang benar, yaitu Al-Islam, di mana tugas beliau yang utama dan pertama yang harus dilanjutkan oleh umatnya itu adalah meninggikan Al-Quran dan Al-Islam setinggi-tingginya, serta mengunggulkannya Al-Islam dan Al-Quran itu di atas kitab suci atau kitab-kitab dan agama-agama yang lainnya. Dan cukup Allah yang menjadi saksi atas apa yang dilakukan oleh Rasul dan apa yang dilakukan oleh umatnya dalam menegakkan syariatnya. Karena Allah yang maha mengawasi, Allah yang maha mengetahui, Allah yang akan mencatatnya, menilainya, dan membalasnya dengan balasan yang terbaik, yaitu surga, dan kepuasan yang paling sempurna, yaitu ridho Allah Azza wa Jalla. Siang ini kita akan mencoba melanjutkan kajian kita tafsir Al-Quran surat Al-Mudaththir, surat 74 ayat 24 sampai 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqala, maka kemudian dia berkata, in hadza illa sihru yu'thar. In hadza illa sihru yu'thar. Ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari. Jadi Al-Walid atau Walid bin Mughirah, salah seorang tokoh kafir Quraisy yang sangat dekat dengan Abu Jahal, dia kemudian mengingkari ilmu yang didapat setelah melakukan investigasi terhadap Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW. Jadi sebenarnya dia tahu Al-Quran itu adalah wahyu Allah. Dan sebenarnya dia juga tahu bahwa Muhammad itu bukan hanya hambanya, bukan hanya nabinya, tapi juga rasulnya. Tapi kemudian karena tekanan Abu Jahal dan kemudian kesadarannya untuk mengamalkan ilmu sangat kurang sekali atau bahkan tidak ada, maka ilmunya itu diingkarinya dengan mengatakan bahwa in hadza illa sihru yu'thar. Jadi Al-Quran itu kan bukan wahyu, Al-Quran itu bukan wahyu, tapi sihir yang diajarkan kepada orang yang bernama Muhammad, dan Muhammadnya juga termasuk sahir, tukang sihir. Jadi
Al-Walid seorang tokoh Quraisy yang durhaka itu menghina Al-Quran, ya, dengan menyatakan bahwa Al-Quran hanyalah sihir, ya, yang dipelajari dari orang-orang dulu, ya. Dan ini dijawab oleh Allah, ya, Azza wa Jalla dalam Al-Quran surat Al-Haqqah ayat 43, ya, di mana Allah berfirman, wala biqalin, ya, kahin, ya, qalilam ma tadzakkarun, dan bukan pula perkataan seorang dukun, ya, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. Jadi kalau Al-Quran dipelajari dengan sungguh-sungguh, akan sampai kepada kesimpulan bahwa Al-Quran itu benar-benar wahyu Allah, ya. Tapi tadi, ya, karena mempelajarinya itu tidak sungguh-sungguh, ya, kemudian didorong dengan, ya, hawa nafsu yang sangat kuat, maka yang keluar dari mulutnya, ya, Al-Quran itu bukan wahyu Allah, ya, tapi Al-Quran itu hanya sihir, diajarkan kepada tukang sihir, ya, dari tukang-tukang sihir yang terdahulu kepada orang yang bernama Muhammad. Ya, selanjutnya dia merendahkan, ya, Nabi Muhammad dan Rasulullah SAW dengan kata in hadza illa qaulul bashar, ya. Jadi Al-Quran itu sihir, sedangkan Muhammad itu, ya, dia, ya, yang disampaikannya itu bukan wahyu, tapi yang disampaikannya itu adalah perkataan manusia biasa, ya. Itu dalam surat Kafir jelaskan, ya, bahwa, ya, katakan oleh Muhammad, innama ana basyarum mithlukum, memang aku itu hanya manusia biasa seperti kalian, ya, tapi, ya, diwahyukan kepadanya. Jadi manusia biasa tapi dapat wahyu, makanya disebut Nabi dan Rasul, kan? Ya. Kemudian, ya, Al-Walid juga merendahkan Al-Quran sebagai sekadar ucapan manusia, bukan wahyu Allah, ya. Ya. Jadi perkataan manusia yang bernama Muhammad, dan Muhammad itu bukan Nabi, bukan Rasul, ya, manusia biasa. Maka Allah jawab lewat surat An-Najm ayat 3 sampai dengan 5, ya. Wa ma yantiqu anil hawa, dan tidaklah ia, ya, Muhammad, ya, berbicara menurut hawa nafsunya, ya. Jadi yang keluar dari mulutnya itu bukan perkataan manusia, ya. In huwa illa wahyu yuha, ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, ya. Inilah bedanya, ya, Muhammad, ya, yang, ya, diutus sebagai Nabi dan Rasul dengan Muhammad sebagai manusia biasa, ya. Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, ya, memang manusia biasa, tapi ada keunggulannya, dia dapat wahyu dari Allah. Makanya apa yang keluar dari mulutnya, apa yang diucapkannya itu tidak keluar dari hawa nafsu, tapi, ya, berdasarkan wahyu, ya. Allamahu syadidul quwa, bahkan wahyu itu diajarkan, ya, kepada Nabi Muhammad SAW oleh Jibril yang memiliki sifat, ya, apa? Syadidul quwa, punya kekuatan yang sangat luar biasa. Di antaranya kekuatan hafalannya, ya, ya, kedahsyatan daya ingatnya, ya. Jadi ketika mengajarkan Al-Quran kepada Rasul, kemudian mentadarusinya tiap tahun di bulan Ramadan sebulan penuh, itu Jibril sudah hafal, ya, 30 juz, ya. Dan kemudian membimbing Rasul untuk melakukan murojaah supaya hafalannya itu mantep, ya. Sebab manusia itu kan sering lupa, suka lupa. Supaya, ya,
tidak sering lupa dan suka lupa diulang. Karena pengulangan itu untuk menguatkan hafalan, ya. Untuk meninggikan daya ingat. Dan Jibril itu di samping disebut sebagai Ruhul Amin, sebagai Ruhul Kudus, juga disebut sebagai Syadidul Quwa, pemilik kekuatan yang luar biasa, ya. Di samping kekuatan terbangnya kan, karena beliau itu punya sayap, ya, paling banyak itu, ya, yaitu 600, ya, sehingga bisa mendampingi Buraq ketika Rasul Isra dan Mi'raj. Karena Buraq itu kecepatannya itu 1 kali melangkah sejauh mata memandang. Makanya Jibril ditugaskan untuk mendampingi Rasul sallallahu, ya. Kemudian sauslihi saqar, ya. Aku akan memasukkannya, ya. Orang yang mengatakan Al-Qur'an itu sihir dan Muhammad itu, ya, dia berbicara, ya, bukan wahyu tapi hawa nafsu. Sauslihi saqar, akan aku masukkan dia ke dalam neraka yang bernama Saqar, ya. Jadi Al-Walid dan orang-orang yang menghina dan merendahkan Al-Quran dan Rasulullah SAW akan dimasukkan ke dalam neraka yang bernama Saqar, ya. Kemudian wama adraka ma Saqar, tahu nggak kamu Muhammad apa neraka Saqar itu, ya. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa manusia termasuk Nabi, termasuk Rasul, termasuk Nabi Muhammad SAW tidak tahu hakikat neraka, tidak tahu, ya, sifat neraka. Baru tahu setelah dikasih tahu oleh Allah lewat Jibril, ya. Jadi Allah hendak mengupdate ilmu baru kepada Nabi Muhammad SAW tentang hakikat neraka, ya, lewat pertanyaan wama adraka ma Saqar. Tahu nggak kamu apa itu neraka Saqar? Jadi ilmu itu, ya, setiap kita hadir di majelis ilmu, setiap kali kita menuntutnya itu sebaiknya nambah, ya. Nggak boleh ilmu itu tetap, ya, tiap hari itu diupdate terus. Termasuk ilmu yang berkaitan dengan akidah yang diajarkan kepada Rasul oleh Jibril dari Allah. Tentang apa? Tentang neraka Saqar, ya. Maka ketika bertanya wama adraka ma Saqar, kemudian karena Rasul tidak tahu, ya, oleh Jibril, ya, melalui firman Allah, ya, itu dijelaskan la tubqi wala tazar, ya. Bahwa neraka Saqar itu adalah neraka yang tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Itu sifat neraka Saqar, ya. Tidak meninggalkan berarti mengejar tuh, ya. Tidak membiarkan berarti menangkap, dikejar, ditangkap, ya. Tidak ada yang lolos, tidak ada yang luput, tidak ada yang bisa melarikan diri, ya. Karena penjaga neraka itu apa? Malaikat, ya. Malaikat itu kan kecepatan cahaya. Kalau jin kecepatan api, kalau manusia kecepatan tanah, ya. Makanya jangankan melawan malaikat, melawan jin saja manusia kalah itu, ya. Apalagi harus melawan malaikat. Jadi lari kemanapun tidak akan ditinggalkan dan tidak akan dibiarkan. Termasuk sifat neraka Saqar, yaitu neraka yang menyantap habis daging dan tulang, lalu dikembalikan lagi utuh, dibakar kembali, ya. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya, ya. Hidup dimatikan, mati dihidupkan, ya. Ketika kulitnya, dagingnya, ya, utuh kembali dibakar lagi sampai hangus, sampai hitam legam, ya. Kemudian, ya, setelah itu dikembalikan lagi, ya. Untuk apa? Untuk dibakar kembali. Ya, ini sifat dari neraka Saqar, ya, tidak membiarkan dan tidak meninggalkan. Jadi tidak menyisakan itu. Habis itu sampai ke tulang-tulangnya itu. Lawahatul lil bashar, ya. Neraka yang membuat kulit manusia menjadi hitam,
Jadi tidak ada penghuni neraka itu putih-putih. Ya, tidak ada yang kuning langsat, tidak ada yang kinclong. Gitu. Jadi di neraka tidak ada skincare ya, nggak ada itu. Tidak ada pemutih. Justru kalau dimasukkan ke neraka kulit putih jadi hitam. Ya. Kulit cerah jadi legam. Ya. Kemudian lawahatul bashar, neraka yang membuat kulit menjadi hitam, yaitu neraka yang membuat kulit manusia menjadi hangus, ya. Lebih gelap daripada malam, ya. Jadi tidak ada yang tampan, tidak ada yang cantik, tidak ada yang menarik, ya. Jadi kulitnya tuh gosong-gosong, hitam-hitam, legam-legam, ya. Makanya ada ya, wanita tua nanya sama Rasul, ya Rasulullah, saya masuk neraka enggak? Masuk surga enggak? Kata Rasul, tidak. Ya, wanita tuh nangis. Ya, tapi kan Rasul bercanda. Cuman bercandanya ya enggak bohong. Ya. Ya, kenapa? Sampaikan kepada wanita itu. Ya. Jadi di surga itu tidak ada yang tua, muda semua. Ya. Tidak ada yang kulitnya keriput, kencang semua kan gitu. Kemudian alaiha tis'ata asyar, ya. Di atas neraka Sakor itu ada 19 malaikat penjaga. Ini berbicara tentang matematika Al-Qur'an, ya. Neraka Sakor itu kan luas banget, gede banget. Ya, diawasi, dijaga oleh 19 malaikat, ya. Berarti malaikat itu besar banget, gede banget, ya. Kuat banget gitu ya. Jadi neraka dijaga oleh 19 malaikat. Kenapa? Karena penghuni neraka itu gede-gede itu, gede-gede. Maka malaikat penjaga neraka itu jauh lebih gede daripada penghuni neraka. Sebenarnya nanti salah satu pekerjaan malaikat penjaga neraka itu adalah mengekang. Ya, mengekang para penghuni neraka, seperti kuda kan, kuda dikekang, nggak bisa apa-apa tuh, ya dikekang. Kenapa? Karena kekang itu masuknya ke lubang hidungnya ya, ke lubang hidungnya. Sapi, kuda, apalagi tuh yang dikekang itu ya. Ya. Jadi benar-benar ya, ada di bawah kendali malaikat yang menjaga neraka Sakor yang jumlahnya 19. Tapi nanti ada ya penafsiran yang ya, kontekstual. Kalau tekstualnya ya tersuratnya memang penjaga neraka Sakor itu jumlahnya 19, tapi bukan manusia, bukan jin, malaikat. Karena malaikat itu la ya'sunallah ma amarahum. Dia tidak pernah maksiat ya kepada perintah Allah, ya. Kemudian wa yaf'aluna ma yu'marun, selalu melaksanakan apa yang diperintahkannya. Beda dengan jin, beda dengan manusia. Sampai berkali-kali itu ya dalam surat Ar-Rahman ya, wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban wailu yauma idzil lil mukadzibin, kan begitu ya. Sifat manusia, sifat jin. Kemudian ya, yaitu sebagai ujian bagi orang-orang kafir agar mereka tidak meremehkan dan menganggap sedikit jumlah ya penjaga neraka. Jadi kata Abu Jahal itu, tapi saya cari ya rujukannya itu tidak ketemu ya. Jadi Abu Jahal itu kepada ya orang-orang kafir Quraisy di bawah kepemimpinannya, ketika mendapatkan wahyu ya Rasul itu dari surat Al-Mudathir ya ayat 30 ya, kemudian dia meremehkan ya, kalian ya kan lebih ya banyak daripada malaikat penjaga neraka Sakor. Jadi 10 orang dari kalian bisa menghadapinya. Ya. Ada lagi ya sahabat orang kafir ya, sahabatnya Abu Jahal juga sama. Ya. Meremehkan ya kekuatan malaikat penjaga neraka Sakor. Ya. Kalau begitu katanya sisakan 2 malaikat, jangan dilibatkan. Nah yang 17 ya hadapi saya.
Dia merasa mampu mengalahkan 17 malaikat. Sedangkan Abu Jahal merasa bahwa bawahannya juga mampu kalau cuman penjaga neraka itu 19 ya. Jadi sedikit banget kalau dihitung dengan angka ya. Tapi faidah ayat ya, bahwa ayat itu diturunkan pertama larangan menghina dan merendahkan Al-Qur'an, nggak boleh ya. Ya. Walaupun cuma satu ayat itu sama dengan menghinakan dan merendahkan Al-Qur'an ya. 30 juz itu 114 surat ya. Yang kedua, Al-Quran adalah wahyu Allah sebagai bacaan yang mulia ya. Kalau kita ingin ditinggikan kedudukannya ya di sisi Allah, ingin dimuliakan di dalam surganya, maka baca Al-Quran. Pelajari Al-Quran, kaji Al-Quran, fahami Al-Quran, yakini Al-Quran, amalkan Al-Quran, ajarkan Al-Quran, sebarkan Al-Quran. Insya Allah ya, hidup di dunia mulia sebagai orang yang bertakwa, di akhirat mulia sebagai penghuni surga. Karena di dunia itu tidak ada orang yang paling takwa, tidak ada orang yang paling mulia ya selain orang yang bertakwa. Dan di surga itu ulaika fi jannatin mukramun. Semuanya oleh Allah dimuliakan. Kenapa? Karena memuliakan Al-Quran ya. Menjadikan Al-Quran sebagai bacaan, sebagai kajian dan sebagai pedoman ya untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian yang selanjutnya neraka sakor, neraka khusus untuk orang kafir yang mengingkari kebenaran Al-Quran sebagai wahyu Allah dan Nabi Muhammad sebagai Rasulullah dan penutup para nabi, itu diingkari ya. Ya. Itu namanya kufur takdzib ya, mendustakan. Ada kufur nikmat, ada ya. Ada kufur nikmat. Nah, dalam surat Al-Haqqah ya, itu masuk neraka sakor juga ya. Surat Al-Haqqah, Al-Mudathir kalau enggak. Dalam surat Al-Mudathir nanti akan dijelaskan. Ada dialog ya, tanya jawab antara penghuni surga dengan penghuni neraka sakor. Nah, penghuni surga nanya, "Masalakakum fi sakor?" Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka sakor? Maka dijawab. Insyaallah nanti kita bahas ya. Jadi di samping berkaitan dengan kufur takdzib atau kufur inkar, tapi juga berkaitan dengan kufur nikmat ya. Tidak berbagi kebaikan dengan ya, sesama hamba Allah, sesama makhluk Allah, sesama manusia. Ya. Kemudian yang selanjutnya ya, bahwa 19 malaikat yang berjaga di atas neraka sakor menunjukkan besarnya malaikat dan ketatnya pengawasan dan penjagaan neraka sehingga tidak ada yang bisa meloloskan diri ya. Jadi ada penghuni neraka walaupun berada di tempat yang paling dalam, dia karena tidak kuat menahan siksa neraka ya, dengan susah dia naik ke atas neraka. Tapi baru sampai di permukaan neraka, ada penjaga neraka. Dia tangkap, dilemparkan kembali. Ya. Jadi kalau dari permukaan neraka ya, sampai ke bawah neraka, itu lama banget itu. Batu yang paling gede saja 70 tahun baru nyampe. Ini manusia. Ya. Tapi kemudian dari bawah naik ke atas berapa tahun itu? Baru nyampe. Sudah nyampe, pengawasan dan penjagaan malaikat yang Allah tugaskan diantaranya di neraka sakor, walaupun cuma 19, tapi besar banget itu, kuat banget, ketat banget pengawasan dan penjagaannya ya, sehingga tidak ada yang bisa meloloskan diri ya. Sedangkan siksa neraka itu kan siksaan yang paling besar, sedangkan di dunia itu siksaan yang paling kecil ya. Itu sebagai peringatan, sebagai pelajaran, jangan sampai ya meremehkan peringatan Allah atau azab Allah. Nah, berikut adalah sifat neraka yang digambarkan oleh Rasulullah ya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ya. Ini hadisnya riwayat Muslim ya. Jadi kata Nabi, yu'ta bi jahannam yauma idin laha sab'un ya alf ya zamam. Jadi pada hari itu, yaitu hari kiamat,
Jahanam akan didatangkan dan untuk mengawalnya terdapat 70.000 tali kekang zimam. Ya, itu. Zimam itu tali kekang. Ya, jadi sudah dibelenggu, sudah dirantai, sudah dikekang. Ya, itulah dahsyatnya siksa neraka. Ya. Sementara di surga bebas, ya, bebas. Ya. Jadi ini sudah disiksa, nggak bebas lagi. Ya, tadi kan dirantai, dibelenggu, kemudian dikekang. Ya. Ma'kuli zamamin sab'una, ya, alf malakin yajurrunaha. Jadi pada setiap kekang itu terdapat 70.000 malaikat yang menariknya. Jadi kekangnya tuh besar banget, kekangnya tuh panjang banget, dan kekangnya tuh berat banget. Sampai satu kekang itu harus ditarik, diseret oleh 70.000 malaikat. Jadi tiap kekang tuh berapa banyak itu penghuni neraka yang disiksa dalam keadaan dibelenggu, dirantai, kemudian dikekang untuk diseretnya. Dari pinggir neraka ke tengah neraka, setelah itu disiram air panas kepalanya. Itu Al-Quran, bukan dongeng, ya, bukan dongeng. Ya. Kemudian hadis ini menggambarkan betapa dahsyat dan mengerikannya jahanam. Pengawalan dan pengendalian tidak hanya dilakukan oleh puluhan atau ratusan malaikat, melainkan oleh 70.000 kali 70. Berapa tuh? 4,9 miliar. Jadi yang menarik kekangnya saja itu jumlahnya 4,9 miliar. Karena penghuni neraka itu bisa triliunan itu. Ya, satu kekang itu bisa menarik berapa banyak penghuni neraka. Ya, karena kekangnya berat, yang ditariknya juga besar-besar, tinggi-tinggi kan gitu. Sampai kulitnya juga tebal-tebal kan gitu. Maka Allah menugaskan tiap kekangnya itu ya 70.000 malaikat untuk menariknya. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian jumlah ini menunjukkan bahwa angka 19 itu hanyalah sebagian kecil, ya. Kemungkinan, ya, para ilmu tafsir diantaranya ada yang menafsirkan kemungkinan merujuk pada pemimpin atau kategori penjaga, ya, tertinggi jahanam, bukan jumlah semua malaikat penjaga. Jadi ini komandannya nih, ini panglimanya, ini pemimpinnya 19, ya. Sedangkan sebenarnya jumlah malaikat yang ditugaskan untuk mengawasi dan menjaga neraka itu lebih dari sekedar 19. Ya. Tadi kan jahanam saja 4,9 miliar. Nah, menurut Imam Al-Qurtubi, ya, angka 19 dalam Al-Quran merujuk kepada para pemimpin penjaga neraka, termasuk Malik, bukan jumlah total penjaganya. Ya. Ada Jabaniyah, ada Malik, dan lain sebagainya. Sementara Syekh bin Baz, ya, menyebut bahwa jumlah sekitar 4,9 miliar itu, ya, malaikat, ya, untuk menggambarkan betapa banyaknya penjaga jahanam itu. Ya, 70.000 kekang, ya, tiap kekangnya ditarik oleh 70.000 malaikat. Itu menunjukkan betapa banyaknya, ya, malaikat yang menjaga neraka jahanam. Ya. Kemudian makna simbolis, ya. Jadi sebagai makna simbolis, ya, dan rasa takut yang ditanamkan, hadis ini bukan hanya sekedar angka, juga menyiratkan peringatan yang berat tentang kekerasnya siksa akhirat dan pentingnya menjauhi, ya, derajat terendah, yaitu nafsu yang bisa mengarahkan ke neraka. Jadi kuncinya orang masuk neraka itu pertama, ya, melakukan yang namanya togo, ya, perbuatan yang melampaui batas, yang sesat. Yang kedua, wa atharul hayata dunya, lebih mementingkan memilih kehidupan dunia. Yang ketiga, ya, tidak mampu menahan hawa nafsu. Dan yang keempat, dia tidak takut dengan kebesaran, ya, keagungan Allah Azza wa Jalla. Itu yang menyebabkan manusia masuk neraka. Jadi ada 4 tuh. Pertama apa tadi? Melakukan perbuatan sesat dan melampaui batas. Yang kedua, lebih memilih dunia daripada akhirat. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah tidak takut kepada kebesaran Allah. Tidak takut kepada murka Allah. Tidak takut kepada laknat Allah. Tidak takut kepada azab Allah. Tidak takut kepada neraka Allah. Kemudian yang keempat, tidak mau,
mengendalikan hawa nafsu. Ya. Bahkan orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu, kalau kita baca surat Ar-Rahman, dia mendapatkan 4 sorga. Ya, tiap sorganya tuh luar biasa kenikmatannya tuh. Ditambah 2 sorga yang lainnya. Ya. Ya. Kemudian ya, rasa takut terhadap azab yang dahsyat ini adalah motivasi ya untuk mendorong secara spirit ya, agar seorang taat dan bertakwa. Jadi semakin takut kepada neraka, itu semakin dekat dengan Allah. Semakin dekat dengan Allah, semakin banyak ibadah kepada Allah. Dengan dasar apa? Taat kepada Allah dan Rasulnya, serta mengikuti ya fatwa para ulama salafus solih ya. Bukan hanya salaf tapi juga solih. Sebab ada yang salaf tapi tidak solih, jangan diikuti. Salafus solih ya. Kemudian menghindari kebingungan angka 19 ya. Itu tidak bertentangan ya. Kita tidak perlu mendiskusikan 19 itu ya. Tapi yang penting makna yang tersiratnya itu adalah bahwa yang 19 itu sejatinya bukan jumlah malaikat yang sebenarnya, tapi struktur komando. Ya, sebagai pemimpin bukan keseluruhan penjaga neraka. Kemudian juga ya, sebagai media belajar, motivasi belajar untuk menyadari seriusnya konsekuensi akhirat. Jadi akhirat itu bukan dongeng ya. Itu bukan hayalan. Dan mendorong semangat untuk memperbanyak ketaatan dalam beribadah dan beramal soleh, serta menahan diri dari berbuat jahat dan maksiat.